Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RRI TV dalam acara Tahu Ndak Sana, acara yang informatif, edukatif dan menghibur. Apa kabar sana semuanya? Semoga sehat-sehat saja, dan yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Pada kali ini kita akan membahas tentang 7 ulama dari Minang yang terkenal di dunia. Pengen tahu 7 ulama dari Minang yang terkenal di dunia siapa saja mereka, dan 2 dari 7 ulama itu adalah pahlawan nasional Indonesia. Mari nonton video ini sampai selesai. Dan buat sana yang belum subscribe terlebih dahulu biar dapat informasi terbaru tentang channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang video ini. Oke, langsung saja ke pembahasan topik. Minangkabau terkenal dengan wilayah adat yang melahirkan ulama-ulama besar. Ulama-ulama asal Minangkabau banyak mendapat tempat di hati masyarakat Sumbar dan tanah air. Dan melalui peran mereka, Sumbar telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan Islam di Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun era penyebaran agama Islam. Dan berikut ini 7 ulama dari Minang yang terkenal di dunia versi Tahu Ndak Sana. Yang pertama yaitu Tuanku Imam Bonjol. Beliau lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772 dengan nama asli Muhammad Syahab. Ayahnya adalah Khatib Bayanuddin yang merupakan seorang ilmuwan ulama dari Sungai Rimbang, Suliki 50 kota. Ibunya Hamatun dan pamannya Syekh Usman adalah perantau bangsa Arab yang datang ke Alai Ganggo mudik dan diterima masuk ke dalam tatanan adat Minangkabau. Syekh Usman menjadi penghulu kaum keturunannya. Sebagai bagian klan suku Koto, Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin sekaligus pejuang yang berasal dari Sumatera Barat. Namanya dikenal karena berjasa selama berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dinamakan Perang Padri. Setelah 18 tahun peperangan itu terjadi, akhirnya kemenangan berada di pihak Belanda. Tuanku Imam Bonjol diasingkan oleh Belanda dan meninggal di usia 92 tahun di tempat pengasingannya. 2. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, kerap disapa Buya Hamka, melahir pada 17 Februari 1908. Hamka yaitu ulama, filsuf, sastrawan Indonesia dan datuk atau penghulu di kampungnya. Indonesia memiliki sejarah keilmuan dan sastra yang kaya. Salah satunya ditandai oleh kehadiran sosok ulama, filsuf, dan sastrawan terkemuka Hamka. Nama lengkapnya adalah Abdul Malik Karim Amrullah, tetapi dikenal luas sebagai Hamka. Ia dilahirkan di Tanah Sirah yang sekarang masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tidak banyak orang tahu bahwa Buya Hamka seorang datuk di sukunya yaitu Tanjung, dan Buya Hamka merupakan anak sulung dari 4 bersaudara pasangan Abdul Karim Amrullah yang akrab dipanggil Haji Rasul dan Safia. Kehadirannya dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan penuh semangat keagamaan membentuk dasar-dasar yang kuat bagi perjalanan kehidupannya sebagai seorang ulama, filsuf, dan sastrawan. Selama hidupnya, Buya Hamka telah menulis sebanyak 84 judul buku. Karya-karyanya mencakup berbagai topik mulai dari agama, sejarah, filsafat, hingga sastrawan. Minatnya yang mendalam terhadap bahasa tercermin dalam karya-karya yang menggugah jiwa seperti Di Bawah Lingkungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wits, dan Merantau ke Delhi. Karya-karya tersebut tidak hanya memperkaya perbendaharaan sastra Indonesia, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan. Di mata masyarakat,
Hamka dikenal sebagai sosok yang inspiratif dan karismatik. Ia tidak hanya mengabdikan dirinya dalam dunia keilmuan dan sastra, tetapi juga aktif dalam gerakan sosial dan keagamaan. Melalui tulisan-tulisannya, ia berupaya menyebarkan pemahaman agama yang moderat, mendorong pembaruan dalam Islam, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pengaruh Hamka sebagai seorang ulama, filsuf, dan sastrawan tidak terbatas pada Indonesia saja, tetapi juga mencapai tingkat internasional. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, memperluas jangkauan pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia. 3. Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi. Berasal dari Simabur, tanah datar. Inilah ulama Minang terawal di Mekah. Sampai saat ini karya beliau Kafayatul Ghulam terus dicetak ulang, dipelajari di pesantren Asia Tenggara, dan masih ada beberapa karya lain. Di masa Paderi, beliau berdakwah di pulau-pulau yang terletak di kawasan Selat Melaka, Kepulauan Riau, Malaysia, dan lain-lain. 4. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Inilah ulama Indonesia paling cemerlang di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 6 Zulhijjah 1276 Hijriah 1860 Masehi. Ia menutup usia di Mekah pada 8 Jumadi Awal 1334 Hijriah 1916 Masehi. Dia menjabat sebagai imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Banyak pemimpin reformis Islam Indonesia belajar darinya, termasuk Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. 5. Abdul Karim Amrullah. Ayah Buya Hamka, murid kesayangan Syekh Ahmad Khatib ini, pernah mengajar di Masjidil Haram dan di rumah Hasfah Kemenakan Ahmad Khatib. Kemudian ia kembali ke Minangkabau berdakwah dan mendirikan Tawalib Padang Panjang. 6. Syekh Janan Taib. Ulama ini berasal dari Syariah Sungai Pua, Agam. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang meraih alamiah atau sarjana dari Al-Azhar, Mesir. Setelah itu ia mendirikan dan guru di Sekolah Indonesia Mekah. 7. Syekh Hasin Fadani. Syekh Muhammad Hasin bin Muhammad Isya Al-Fadani adalah seorang ahli sanad hadis, ilmu falak, bahasa Arab, dan pendiri Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah Mekah. Beliau berasal dari kayu tanam, guru di madrasah yang beliau didirikan, serta lahir dan wafat di Mekah. Ia merupakan putra ulama terkenal Syekh Muhammad Isa Al-Fadani, asal Padang, Sumatera Barat. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang channel. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa follow juga medsos di bawah ini ya, dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Paris supaya diberi kekuatan untuk melawan jauhnya jahanam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.